Selamat berjumpa kembali anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga dalam belajar nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan dahulu kita sudah belajar banyak hal, terutama yaitu al-haq yang tercela. Dan pada hari ini kita akan belajar masalah kitab-kitab Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran make of map serta media kartu atau di bentuk kelompok kepada peserta didik dengan menjelaskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, bertanya, mengikuti proses pembelajaran dengan model tersebut, diharapkan siswa dapat menyebutkan atau kewajiban manusia kepada Allah dan kitab-kitab. Sedangkan indikatornya itu menyebutkan kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah, menyebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Itulah yang akan dipelajari pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan memasuki ke materi bahwa nama kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul di antaranya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dengan menurut bahasa Taurat berasal dari kata Turah dan berisi tentang undang-undang. Gimana? Materinya ada Bu. Di mana? Pas di materi kan pakai PPT.
masuk. Nabi Oh, yang oh. itu tolong. Hentikan. Berarti teman udah. Heeh. Udah. Udah. Belum. Belum. Belum nampak. Nah, Kita lanjutkan bahwa dalam materi ya, Satu. itu pertama yaitu kitab Taurat. Taurat disampaikan atau diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Menurut bahasa, Taurat berasal dari kata Turah, dan berisi tentang undang-undang. Dan Nabi Musa menerima wahyu yaitu ketika pulang dari Mesir. Di suatu tempat Allah mewahyukan kitab Taurat secara langsung, tepatnya di Bukit Sinai, dan mendapatkan sebutan Kalimullah. Itu kitab yang pertama. Yang kedua yaitu Zabur, yaitu kepada Nabi Daud, dan tidak berisi tentang undang-undang atau tentang cerita. Dan nabi yang selanjutnya yaitu kitab Injil, disampaikan atau diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat yaitu Al-Quran, yang harus dijadikan pedoman bagi umat Islam. Umat Islam, terutama kita sebagai guru agama, harus menekankan bagaimana anak-anak kita belajar tentang Al-Quran, walaupun belum bisa atau belum betul. Dan selanjutnya, itulah uraian dari materi hari ini. Selanjutnya yaitu mari kita bermain dan kita bentuk menjadi dua kelompok, di mana permainan terus kita buka kartu. Jelaskan. Jadi kita akan bermain kartu dengan membagi dua kelompok. Di sisi lain, kelompok satu yaitu akan membacakan soal, dan kelompok yang satu lagi akan menjawabnya. Susahnya. Enggak boleh. Kayak mau buka. Di mana? Tapi jawabannya doang. Hah? Enggak apa-apa. Mana suaranya Pak Tony? Nanti dulu Bu, medianya baru dicari. Kita kegiatan semuanya. Udah, kita aja, langsung. Jadi kita lanjutkan. Setelah kelompok satu mendapatkan soal dan kelompok yang kedua mendapatkan jawaban, maka di kelompok A misalnya
siapakah sebutan Nabi Musa? Misalnya gitu. Lalu kelompok B menjawab, yang mendapatkan kartu jawaban nomor 1 misalnya. Kalimullah misalnya. Lalu yang kedua, di manakah tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu secara langsung dari Allah? Lalu yang mendapatkan jawaban yaitu Bukit Sinai, misalnya gitu. Itulah model pembelajaran kami. Selanjutnya, bagi anak-anak yang mau ditanyakan yang belum jelas masalah kitab-kitab Allah yang disampaikan Allah kepada Rasulnya, silakan ditanyakan. Silakan. Ya. Siapa yang mau tanya? Ya. Ini silakan. Mengapa harus mengimani kitab-kitab? Kalau kita sebagai iman itu artinya percaya dalam hati, lalu diucapkan dengan lisan, diamalkan melalui perbuatan. Kalau kita sudah mengimani, lalu kita punya pedoman, punya rambu-rambu. Kita sebagai manusia di jalan raya aja, yaitu ada rambu-rambunya. Kalau enggak ada rambu-rambunya, apa yang terjadi coba di jalan? Mungkin akan terjadi tabrakan, ya kan? Akan menjadi keributan. Itulah, jadi manusia itu mengimani kitab-kitab karena di kitab-kitab itu terdapat yaitu rambu-rambu atau aturan, sebagaimana hadis Nabi yang artinya yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwa apa itu akhlak Rasulullah itu terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan Rasulullah diutus ke bumi ini yaitu sebagaimana di dalam hadisnya, innama bumistu liutamimma makarimat akhlak, ya kan? Nah, Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak, terutama pada zaman dahulu, terutama orang-orang kafir Quraisy. Itulah, kan? Udah jelas? Yang lain? Selamat, silakan. Kata Rohimah, silakan tanya. Kenapa ngantuk ya? Tadi belum jajan. Reni, ngantuk, jajan dulu. Nanti uang sakunya habis ya. Iya. Namanya belajar ya itulah. Silakan. Ya. Silakan. Minta uang apa? Tanya yang lain. Saya juga nggak bawa. Gaji aja cuma dikit. 250. Iya, silakan.
Ulangi kembali. Apa-apa saja fungsi dari 4 kitab yang sudah Bapak jelaskan tadi? Oh iya, namanya kitab itu tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak, yaitu sebagai pedoman. Fungsinya kan, kegunaannya kan gitu. Kegunaannya ya untuk dipelajari. Misalnya kitab Taurat misalnya, itu dipelajari misalnya pada kaum yaitu yang ada di Israel misalnya. Langsung untuk kitab Injil misalnya untuk kaum Nasrani atau umat Nasrani, sedangkan kita sebagai umat Islam ya kita harus mempelajarinya, kita harus berjalan di apa yang diajarkan dalam Al-Quran itu sendiri. Jelas? Iya. Lah apa itu? Bisa. Iya. Terus jelas Pak. Iya. Terus jelas. Langsung ke KPD. Iya. Lanjut. Lah untuk apa pekerjaan di rumah ya kan, nanti Bapak berpesan tolong dikerjakan soal yang ada di LKPD berikut ya. KPD-nya belum. Jangan. PR tuh Pak ya. Ya, dikerjakan, nanti kita apa yang belum paham kita bahas bersama-sama pertemuan yang akan datang. Mana ya KPD-nya? Langsung kesimpulannya bahwa kita sebagai manusia harus meyakini dan mengimani adanya empat kitab yang disampaikan Allah melalui rasul-rasulnya, antaranya kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan rasul yang menerimanya yaitu ada Nabi Musa, Daud, langsung ada Isa, dan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan belajar kita ini mendapatkan ridho dari Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Maka kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.